Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Eka Naya Pradipta dengan NIM 2493202213. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan prodi pariwisata. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pariwisata berkelanjutan dan mitigasi bencana. Konsep pariwisata berkelanjutan. Nah, di pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dengan mempertimbangkan kriteria sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana secara keseluruhan sustainable development merupakan suatu ilmu interdisipliner yang sangat kompleks dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi keharmonisan dan keserelaan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal, dan lingkungan, di mana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi terbaru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan. Jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif, maka beberapa inisiatif dapat diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan sustainable tourism sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi di masa depan. Jadi kayak contoh tujuannya itu kita kayak mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, menjaga daya tarik wisata agar tetap lestari dan dalam jangka panjang. Contohnya, pengelolaan taman nasional dengan sistem pembatas jumlah wisatawan, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata. Selanjutnya ada di kebocoran ekonomi. Kebocoran ekonomi, economic leakage, dalam konteks pariwisata berkelanjutan mengacu pada hilangnya sebagian pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata ke luar daerah atau negara tujuan wisata, sehingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal menjadi berkurang. Oke, di selanjutnya kebocoran ekonomi terjadi ketika uang yang dibelanjakan wisatawan tidak berputar di dalam perekonomian lokal, tetapi justru mengalir keluar kepada pihak asing atau perusahaan besar yang tidak berbasis di wilayah tersebut. Jadi bentuknya tuh ada import leakage yang dimana terjadi ketika bahan makanan, minuman, atau peralatan hotel diimpor dari luar negeri. Yang kedua ada export leakage yang ketika keuntungan perusahaan pariwisata dibawa kembali ke negara asal. Lalu yang ketiga, leakage akibat ketergantungan tenaga ahli luar, yang dimana saat posisi manajerial atau strategis diisi oleh pekerja asing. Dan dampaknya, pendapatan daerah dan masyarakat lokal menjadi rendah. Ketimpangan ekonomi antara pelaku lokal dan investor juga sangat meningkat. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya meningkatkan kapasitas usaha lokal. Jadi wisatawan malah melakukan kepada masyarakat lokal untuk membangun bersama. Oke, selanjutnya ada green economy yang dimana menurut UNEP, United Nations Improvement Program, ekonomi hijau adalah ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan ketelangkahan sumber daya. Oke, ini contoh green economy. Contoh positif dari green economy yaitu meningkatkan daya saing destinasi karena wisatawan global semakin sadar lingkungan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional jangka panjang seperti energi, air, dan limbah. Menciptakan lapangan kerja hijau, green jobs. Lalu melestarikan alam dan budaya sebagai aset utama pariwisata. Lalu ada menjamin keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat lokal. Jadi prinsip utamanya tuh kayak penggunaan energi terbarukan kayak renewable energy, lalu ada pengelolaan limbah dan air secara efisien dan didukung terhadap transportasi ramah lingkungan dan juga pengembangan ekowisata serta sertifikasi hijau bagi usaha pariwisata. Oke, kita lanjut ke blue economy. Konsep blue economy, ekonomi biru, dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mitigasi bencana berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir
pantai secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem laut. Blue economy menjadi sangat relevan di sektor pariwisata karena banyak destinasi wisata Indonesia berada di wilayah pesisir dan kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, seperti tsunami, abrasi, dan kenaikan muka air laut. Lalu, contohnya pengembangan wisata selam berbasis konservasi terumbu karang di Raja Ampat atau Wakatobi. Dan juga prinsip utamanya bisa dipelestarikan ekosistem laut dan pesisir. Lalu pengembangan wisata bahari yang beretika dan berkelanjutan kayak seperti snorkeling, diving itu kita bisa buat manfaatkan untuk melihat keindahan bawah laut di Indonesia. Lalu ada peningkatan ekonomi masyarakat di pesisir tanpa eksploitasi yang berlebihan. Oke, selanjutnya ada di CBT atau Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Adalah kegiatan pariwisata yang dikembangkan, dimiliki, dan dikelola oleh masyarakat lokal, di mana masyarakat berperan aktif dalam seluruh proses pariwisata, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat. CBT berusaha memastikan bahwa masyarakat bukan hanya penerima dampak pariwisata, tetapi menjadi aktor utama dalam menentukan arah dan manfaat dari pengembangan wisata di daerah mereka. Jadi ciri utamanya seperti kepemilikan usaha wisatawan oleh komunitas lingkungan tersebut, lalu ada pengambilan keputusan dilakukan secara evaluasi bersama, lalu keuntungan dikembalikan untuk kepentingan sosial pribadi bagi masyarakatnya. Jadi setelah dapat keuntungan, jadi masyarakat juga bisa mengolah lagi, memutarkan lagi dari keuntungan itu harus dibuat apa. Dan juga harus berfokus pada pelestarian budaya dan lingkungan lokal. Udah nyampe di Selat Tahir aja. Jadi dapat kita kesimpulannya seperti dari 5 konsep sebelumnya, pariwisata berkelanjutan menjadi yang beretika, adil, dan berkelanjutan. Yang dimana pariwisata berkelanjutan jadi menjadi payung besar atau green dan blue economy menjadi dukung aspek lingkungan, community based tourism memperkuat aspek sosial, lalu ada kebocoran ekonomi tadi menjadi tantangan yang harus diatasi agar manfaat ekonomi tidak lari ke luar daerah. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan atau banyak salah kata. Mohon dimaklumi dan dibuka pintu maaf sebesar-besarnya karena kita masih sama-sama belajar di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Ekana Pradipta Putra Tentaro. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.